Amin, haleluya, Tuhan baik, amin. Kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Tentu sebentar saudara aku harus persiapkan hati untuk menyambut perjamuan suci. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Allah. Saudara, firman Allah pagi hari ini kita akan lihat hidup, bagaimana kita meresponi hidup pada waktu kita mengalami ujian hidup. Saudara tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh perjuangan dan keajaiban. Sebab itu perlu hikmat dalam kita menjalankan hidup. Bagaimana kita meresponi kehidupan dengan benar dalam setiap musim kehidupan kita itu pada waktu kita mengalami suka dan duka. Ini sangat menentukan langkah hidup kita. Membawa kita kepada hidup yang penuh yang berharga dan bermakna. Sebab itu penting bagi kita untuk mengerti arti hidup. Saudara tahu bahwa di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat ke-7. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah dapat kita akan baca dan kita lihat. 2-3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar ke pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam hidup kita harus tahu ini adalah proses kehidupan. Sebab itu kita harus mengerti bagaimana kita menjalankan hidup dengan baik. Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana kita dapat menjalankan hidup dengan baik, maka kita akan hidup dengan kekhawatiran terus-menerus dalam hidup ini. Kalau kita melihat kitab Amsal ini, saudara, di dalam kitab Amsal kita banyak belajar kebenaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amsal juga mengarahkan kita pada tujuan hidup yang benar. Bagaimana kita hidup berhikmat, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dalam keadilan serta kejujuran. Dan Amsal juga akan memberikan kita pengetahuan tentang takut akan Allah. Sebab itu kitab Amsal ini begitu luar biasa. Kalau saudara mempelajari kitab Amsal, di situ ada hal yang indah yang kita mengerti tentang arti hidup yang sesungguhnya. Saudara, di dalam Amsal yang kita sudah baca tadi, di sini menekankan pentingnya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Pentingnya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita dapat menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat menjalankan hidup penuh hikmat. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Di Amsal ditekankan akan hal hidup. Saudara, kita dapat memahami apa yang benar. Sehingga kita dapat menjalankan hidup dengan benar. Kalau kita tidak paham tentang kebenaran, kita nggak akan menjalankan hidup dengan benar. Sebab kehidupan kita di hari-hari ini, saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik suka maupun duka. Manusia tidak dapat menghindari semuanya ini. Ini satu kenyataan hidup di mana manusia harus menjalankan suka maupun duka. Sebab itu saudara, kita harus mengerti kebenaran ini dengan benar. Sebab itu dalam Amsal mengajak kita untuk hidup berhikmat, hidup bijak,
hidup sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan firman Allah, berdasarkan firman Allah. Saudara, tentang hidup yang benar, saudara, kita tidak boleh keluar untuk orang menjalankan hidup dengan benar. Kita nggak boleh keluar dari dasar firman, nggak boleh. Kalau kita keluar dari dasar firman, maka hidup kita tidak akan benar. Hidup kita, kalau kita ingin supaya kita hidup benar, kita harus tetap berjalan berdasarkan kebenaran firman. Sebab itu tema tahun ini, hidup berdasarkan firman. Pasti hidup kita nggak mungkin salah. Tuhan selalu inginkan kita sebagai orang yang sudah ditebus. 2000 tahun yang lalu dia sudah menebus kita untuk membenarkan kita. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Karena tujuan ini Tuhan datang ke dalam dunia untuk membenarkan kita. Sebab kita harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Sebab itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ini sangat penting bagi kita. Saudara, tidak mudah orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, nggak mudah. Karena di lingkungan yang kita hidup di dunia ini banyak sekali hal akan menggoyahkan kita, mengalihkan pandangan kita ke hal-hal yang realita yang kita lihat saat ini. Pengetahuan semakin canggih, pengetahuan semakin tinggi. Orang bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dengan kecanggihan-kecanggihan yang kita lihat hari-hari ini. Sebab itu saudara, firman Allah berkata, kalau saudara membaca terus ayat ini, ayat yang ke sebelumnya, ayat 6. Amsal 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita kembali mulai ayat yang kelima, tolong ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara melihat ayat ini, Tuhan inginkan kepada kita untuk percaya kepada dia dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau saudara melihat arti yang sebenarnya bersandar pada pengertian sendiri, artinya Tuhan gak mau kita condong kepada yang lain. Jadi gak boleh condong kepada yang lain. Kita harus benar-benar berfokus kepada Tuhan. Pada waktu kita condong kepada yang lain, maka kita gak fokus lagi kepada dia. Maka kepercayaan kita itu akan terbagi. Kepercayaan kita tidak lagi dengan segenap hati. Sebab itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan condong kepada yang lain. Pada waktu kita condong kepada yang lain, maka fokus kita sudah tidak lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan inginkan supaya kita hanya berfokus kepada Tuhan. Pusat hidup kita itu hanya Tuhan. Karena memang dia pusat hidup manusia. Saudara hidup karena dia, saudara ada karena dia. Segala sesuatu semua karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus benar-benar mengerti bahwa pusat hidup manusia hanyalah Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita berfokus hanya kepada dia. Sebab itu Amsal menekankan kepada kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita condong kepada lain, kepada hal-hal yang lain. Ini akan membuat kita tidak percaya kepada Allah dengan segenap hati. Saudara, kita seringkali kan mendengar gagal fokus. Kalau sudah berbicara gagal fokus, ini sangat berbahaya. Banyak orang gagal hidup mereka, jatuh hidupnya, hancur hidupnya karena apa? Gagal fokus. Kalau kita condong kepada yang lain, itu artinya kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menomorduakan dia. Tapi Tuhan satu-satunya harus ada dalam hidup kita. Dan fokus kita satu-satunya hanya Tuhan. Pada waktu kita mulai menduakan Tuhan, itu artinya kita nggak percaya dia dengan sungguh-sungguh.
Sebab itu untuk kita menjaga hidup kita supaya kita tetap terus menerus konsisten untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Saudara tahu, pada waktu Petrus berjalan di atas air, pada waktu dia memandang Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi pada waktu dia mulai merasakan angin sepoi-sepoi, angin yang dia rasakan, dia mulai berfokus kepada angin, maka dia mulai tenggelam. Ini satu contoh yang penting yang perlu saudara perhatikan. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, pada waktu dia di tengah laut, dia melihat Yesus. Kalau engkau Yesus suruh aku berjalan, Yesus katakan berjalan, dia berjalan. Dan pandangannya hanya kepada Yesus. Pada waktu itu Petrus seperti biasa, dia tidak terjadi apa-apa karena fokusnya kepada Yesus. Tapi pada waktu dia mulai mengalihkan fokusnya kepada angin, maka mulai pada saat itu dia mulai tenggelam. Begitu dengan hidup kita. Kita saudara harus bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia memberikan hidup buat saya dan saudara sepenuhnya. Tujuan datang ke dalam dunia untuk saya dan saudara. Tidak ada yang lain tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, turun ke dunia menjadi manusia. Itu tujuannya hanya satu, keselamatan saya dan saudara. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sebab ini kita harus mengerti dengan benar akan hal ini. Kalau saja kita mengerti dengan benar akan hal ini. Bahwa Tuhan datang ke dalam dunia hanya satu tujuan, penyelamatan. Dan dia mati di sana, dia serahkan dirinya. Darahnya tercurah hanya untuk saya dan saudara. Ini harus ada dalam hati kita. Bahwa Tuhan begitu peduli dengan kita dan Tuhan begitu mengasihi kita. Firman Allah katakan matanya selalu tertuju kepada kita. Sampai hari ini walaupun kita nggak lihat Tuhan, tapi Tuhan tetap melihat kita. Tuhan ada bersama kita. Jangan kita berpikir karena kita nggak lihat Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama kita. Sampai detik ini pun tetap Tuhan bersama kita. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap bersama kita. Bukan berarti saudara, kalau saudara hari ini ada masalah hidup, tekanan hidup, persoalan hidup yang berat, lalu saudara mulai berkata Tuhan gak ada bersama kita. Tapi saya mau katakan dalam suka dan duka Tuhan ada. Dalam keberhasilanmu Tuhan ada. Dalam keterpurukanmu Tuhan ada. Pada waktu saudara berhasil ada di atas, Tuhan juga ada di sana melihat saudara. Pada waktu saudara ada di bawah, Tuhan juga di sana melihat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlelap. Mata Tuhan selalu memandang kita. Sebab itu, kalau banyak orang hari-hari ini gagal fokus, sehingga apa? Hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh kegelisahan. Seperti yang dialami Petrus. Pada waktu dia berfokus pada angin, dia mulai merasa tenggelam sehingga dia takut. Hati-hati. Kenapa kita takut? Kenapa kita gelisah? Kenapa? Saudara, kembali harus periksa. Apakah kita masih berfokus hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Sebab itu firman Allah katakan jangan bersandar pada pengertianmu. Jangan. Kita harus hanya memandang kepada Yesus. Saudara, kalau pandangan kita terus kepada Yesus, maka langkah kita nggak akan menyimpang. Kalau pandangan kita tetap terarah kepada Yesus, maka hidup kita akan selalu benar di hadapan Allah. Kenapa orang bisa berjalan di jalan yang salah? Kenapa orang bisa jatuh? Kenapa? Karena tidak berfokus kepada Tuhan. Dia hanya tidak berfokus kepada Tuhan, tapi dia berfokus kepada hal-hal yang lain. Membuat jalannya salah, jalannya keliru. Tapi kalau dia memandang hanya kepada Tuhan, dia tidak condong kepada yang lain, maka saya percaya jalannya akan lurus. Sebab itu firman Allah katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat berikut 6. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Dia akan meluruskan jalan kita. Saudara, percaya yang sungguh kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, maka langkah kita akan lurus ke depan. Tidak akan salah langkah. Saudara, jangan pakai kekuatanmu sehebat-hebat saudara. Jangan ada di antara kita yang merasa diri hebat. Jangan ada di antara kita yang merasa diri pandai. Pada saat kita merasa diri hebat dan mulai memakai kekuatan kita, pada saat itu kita tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Kita mulai berfokus kepada diri sendiri. Kita mulai andalkan diri sendiri. Karena kita merasa bahwa diri ini hebat, diri ini bisa, diri ini luar biasa. Bukan Tuhan lagi yang hebat, bukan Tuhan lagi yang luar biasa, tapi diri yang luar biasa. Hati-hati. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia berani melakukan kejahatan. Tolong ayat yang ketujuh tolong ditampilkan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Orang yang mengandal diri, yang menganggap diri hebat, menganggap diri bisa, menganggap diri pandai, itu adalah tanda orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena dia merasa diri hebat, sudah bukan Tuhan lagi yang hebat. Dia merasa segala sesuatu yang dia dapatkan, dia capai itu karena hebatnya dia, karena kekuatannya dia, karena kepintarannya dia, karena kerja kerasnya dia. Ini adalah orang-orang, tipe orang yang tidak takut kepada Allah. Dan firman Allah menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini jahat di mata Allah. Sebab itu Tuhan katakan jauhilah kejahatan. Ini satu kejahatan yang kita tidak sadar kita melakukan. Mungkin saudara nggak melakukan kejahatan, menipu orang, membunuh orang, merugikan orang. Tapi seringkali kita tidak sadar kita jahat di mata Allah karena perbuatan kita. Karena kita tidak sadar, kita anggap kita ini hebat, kita ini luar biasa, kita ini pintar, kita ini bisa. Itu adalah satu kejahatan di mata Allah. Dan Allah nggak suka, Allah katakan jauhi itu. Kalau ingin hidupmu berkenan kepada Allah, karena perkenanan ini penting di mata Tuhan. Saudara, kita seringkali mencari perkenanan manusia. Tapi yang Tuhan inginkan, carilah perkenanan Tuhan. Dan untuk hidup berkenan kepada Allah, tidak ada yang lain kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka hidup kita akan berkenan. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah tanda bahwa orang itu mengenal Tuhan. Kita nggak mungkin percaya kepada seseorang yang kita tidak kenal. Tentunya kita harus kenal dulu baru bisa kita percaya. Sebab itu saudara, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu dengan benar. Kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu dengan benar. Kita harus ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan adalah satu-satunya pusat hidup kita, tidak ada yang lain. Mustahil bagi kita untuk percaya kepada Tuhan kalau kita nggak kenal Dia dengan benar. Itu satu kebohongan. Apalagi saudara sekarang, dunia sekarang sulit untuk kita melihat, sulit untuk percaya kepada orang. Seringkali kalau kita mengadakan mungkin kerjasama, pasti kita harus mengenal dulu orang itu, baru bisa kita kerjasama. Itu dunia. Tidak mungkin saudara bekerja sama dengan seseorang, saudara nggak pernah ketemu orang itu, nggak pernah kenal orang itu, tahu-tahu sudah kerjasama. Itu konyol namanya. Saudara, untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati nggak mudah kalau kita nggak kenal Dia. Sebab itu percaya kepada Tuhan dimulai dari pengenalan. Pengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan artinya kita harus mengalami Tuhan.
Kita harus bukan hanya percaya, jadi kita harus terus bertumbuh masuk sampai kita mengenal Tuhan dengan benar. Maka orang-orang yang seperti inilah adalah orang yang dia bisa percaya Tuhan dengan segenap hati. Saudara melihat Ayub, apa yang dialami Ayub. Saudara tahu kan cerita Ayub? Ayub adalah orang yang diberkati Allah. Dia orang yang sangat kaya pada saat itu. Dia punya segalanya. Dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara tahu, Tuhan izinkan dia harus alami tekanan, penderitaan, kehilangan segalanya. Mulai dari istri, harta, bahkan tubuhnya pun sakit. Tapi saudara lihat, Ayub adalah orang yang bukan hanya percaya, tapi dia mengenal Allah. Sebab itu Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara melihat Ayub adalah orang yang, kalau saudara membayangkan apa yang dialami oleh Ayub, ini sangat luar biasa. Kisah ini sangat terkenal. Tidak ada kisah yang di Alkitab yang separah Ayub yang Ayub alami. Kalau dibandingkan dengan saya dan saudara, enggak, kita belum seperti Ayub. Tidak, belum seperti Ayub. Penderitaan yang kita alami enggak seperti Ayub. Bisa aja orang mungkin kehilangan harta, tapi ternyata fisiknya masih kuat. Tapi Ayub sudah kehilangan anak, kehilangan harta, istrinya tidak mendukung, tubuhnya juga sakit. Ini parah. Ini benar-benar Ayub berada di titik nol. Benar-benar Ayub ada di titik nol. Tapi saudara melihat, kenapa Ayub bisa bertahan? Walaupun dia berada di titik nol, dia masih bisa bertahan. Kenapa? Karena dia bukan hanya mendengar Tuhan menurut kata orang, tapi dia mengalami sendiri dalam hidupnya. Dia punya pengalaman indah bersama Tuhan. Sebab itu jemaat, jangan hanya jadi jemaat, tapi kita harus punya pengalaman indah bersama Tuhan. Jangan cuma mendengar kesaksian orang bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan begitu akrab. Jangan cuma kita mendengar kesaksian dari orang, tapi yang Tuhan mau kita sendiri alami. Karena pengalaman yang kita alami sini begitu kuat. Ini sangat kuat dalam hidup kita. Tidak mudah. Kalau kita sudah mengalami pengalaman indah bersama Tuhan, tidak mudah kita jatuh, tidak mudah kita goyah. Sebab itu Ayub katakan, kalau dulu aku hanya mendengar engkau menurut kata orang, tapi sekarang tidak, aku melihat sendiri. Ini penting untuk kita harus memiliki punya pengalaman bersama Tuhan. Betapa indah saudara kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan. Walaupun kita berada di posisi yang menyakitkan, mau yang hari ini tertekan hidup kita, yang mungkin terpuruk hidup kita nggak mudah goyah. Saudara, ujian itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Dan ujian itu ada dua, ujian pada waktu kita sukses. Seringkali kesuksesan itu dapat menguji kita. Apakah kita tetap mengasihi dia atau tidak, apakah tetap percaya kepada dia atau tidak. Seringkali juga ujian kesuksesan ini membuat seringkali kita jatuh. Banyak orang pada waktu sukses dia jatuh. Banyak. Saudara kan melihat banyak. Waktu dia masih susah, dia begitu dekat dengan Tuhan. Setiap doa dan kegiatan, kalau berbicara tentang Tuhan, dia pasti ada di sana. Dia benar-benar setia melakukan kebenaran firman Allah. Dia berdoa, ada saat teduh, ada hubungan baik dengan Tuhan. Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Pada waktu dia dalam keadaan, mungkin dalam keadaan terpuruk. Karena saya sering melihat orang seperti ini. Saya pernah bertemu dengan orang seperti ini. Pada waktu dia terpuruk, dia begitu setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin menyembah Allah. Tidak ada waktu bagi dia untuk tidak menyembah Allah. Begitu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia berhasil, dia lupa. Ini ujian. Ujian itu ada dua. Pada waktu orang dalam keadaan terpuruk,
Orang dalam keadaan menghadapi masalah dan orang pada waktu dia di atas. Hati-hati. Dan Tuhan paling tahu siapa saya dan saudara. Sebab itu jangan sampai gagal fokus. Kalau kita gagal fokus, kita tidak berfokus kepada Tuhan, hidup kita akan hancur. Kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan, walaupun kita saat ini ada di puncak yang paling tinggi, saudara tahu ada yang lebih tinggi dari saudara. Saudara akan tetap memandang kepada dia. Mata saudara akan tertuju kepada dia. Dan kalau mata kita tetap tertuju kepada dia, maka langkah kita nggak akan salah. Tetap kita akan melangkah ke jalan yang benar. Tetapi orang juga bisa jatuh karena persoalan, karena tekanan hidup. Dia bisa melakukan kejahatan karena mengalami tekanan hidup, nggak kuat dengan masalah hidup. Karena dia tidak fokus kepada Tuhan, tidak memandang Tuhan. Yang dia lihat hanyalah masalah. Ini yang membuat dia jatuh. Dia bisa menipu, dia bisa korupsi, dia bisa membunuh, dia bisa berbuat jahat kepada orang. Dia bisa berbohong kepada orang. Dia bisa jatuh di dalam dosa. Dan dia juga mulai tawar hati dengan Tuhan. Karena apa? Fokusnya dia sudah tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Dia mulai berpaling dari Tuhan, condong kepada hal-hal yang lain. Padahal kalau saja dia mengerti, dia tetap condong pada Tuhan, tetap memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan di bawah, mungkin terpuruk seperti yang Ayub alami. Karena dia memandang Tuhan, dia nggak menghujat Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan ternyata aku sudah setia sekian tahun. Setia wanita, setia doa, setia semuanya. Tapi hidup saya kok seperti ini. Akhirnya dia mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mulai tawar hati. Mulai kecewa dengan Tuhan. Mulai mempersalahkan Tuhan. Mulai berkata, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama dia, di dekat dia. Tapi dia nggak bisa melihat Tuhan. Karena matanya sudah tertutup dengan masalah. Tapi Ayub tidak. Dalam keadaan berada di titik nol, yang dia pandang bukan kepada hal-hal yang di sekitarnya. Walaupun banyak orang yang ada di sekitar Ayub waktu itu mulai berkata kamu berdosa dan sebagainya. Tidak. Dia tidak memandang kepada apa yang ada di sekitarnya. Tapi dia memandang ke atas. Karena dia tahu dari atas datang pertolongan. Kalau saudara yang ada pada saatnya mulai mungkin kecewa karena masalah. Saudara menghadapi masalah berat. Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Kenapa Tuhan? Jangan beralih. Jangan pandangan saudara itu tertuju kepada yang lain. Pandang terus Tuhan. Maka Tuhan akan menjelaskan kepada saudara dan saya arti kenapa saya harus masuk masalah. Kenapa saya harus hadapi masalah ini? Karena Ayub memandang kepada Allah. Maka Allah menjelaskan kepada dia. Sebab itu apa yang firman Allah katakan? Kalau saudara melihat Ayub 32 ayat 10. Karena dia tahu jalan hidupku. Ayub 32 ayat 10. 23 ayat 10, 23 bukan 32. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Gak mudah. Saudara datang mungkin dalam keadaan terpuruk, saudara ya firman Allah. Kalau seandainya Tuhan sedang menguji kita, mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu sebagai alat ujian bagi kita. Maka Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Ayub sangat percaya kepada Tuhan. Ayub percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayub tahu bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Ayub adalah orang benar-benar hanya berfokus kepada Tuhan. Dia tidak khawatir dengan hidupnya. Dia tidak mundur dari Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan orang yang ada di sekitarnya.
Tapi dia tahu apa yang dia alami itu adalah tujuan Allah untuk memproses dia, untuk memurnikan dia supaya dia akan menjadi anak Tuhan yang murni keluar seperti emas. Sebab itu dia katakan, seandainya Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ini yang harus ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau saat ini saudara lagi terpuruk, saudara melihat kembali akan Tuhan, pandang Tuhan. Lalu katakan, Tuhan, seandainya Engkau menguji aku saat ini Tuhan, saya lagi terpuruk, saya lagi rugi besar, saya lagi ditipu orang, saya lagi dinakali orang, saya dibully orang, saya dijahati orang. Mungkin saudara menghadapi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apa saja saudara yang saudara hadapi. Saudara katakan kepada Tuhan, kalau seandainya Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Persoalan seringkali Tuhan izinkan datang hidup kita untuk menguji kualitas iman kita, untuk membuat kita lebih super di hadapan Allah. Ujian itu alat bagi Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menjadikan kita anak Tuhan yang punya kualitas tinggi. Jadi ujian itu alat bagi kita. Kalau saudara pandang ujian itu bukan alat, tapi untuk mencelakakan saudara, maka saudara akan celaka. Sebab itu jangan pandang masalah, pandang Tuhan. Tuhan gak pernah beri masalah kepada kita, tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk saudara lebih luar biasa di hadapan Allah. Yang Tuhan inginkan supaya kita berpikir Tuhan lebih dari segalanya. Yang Tuhan inginkan dalam kita supaya kita mempunyai pikiran bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia Tuhan lebih dari segalanya. Saudara harus tahu ini. Saya seringkali katakan kepada saudara, kita perlu harta, kita perlu keberhasilan. Tapi jangan sampai harta dan keberhasilan menjatuhkan kita. Karena banyak orang jatuh karena kesuksesan. Karena banyak orang jatuh karena keberhasilan. Dan firman Allah selalu mengingatkan karena dia mengasihi kita. Tapi banyak orang juga jatuh karena masalah hidup. Karena tekanan hidup, karena persoalan hidup. Dua-dua ini saudara seringkali datang dalam hidup kita menguji kita. Tetapi saudara saya mau katakan apapun ujian yang kita alami saat mungkin sekarang saya dalam keberhasilan. Hati-hati, saudara tetap menjaga hidup untuk berfokus kepada dia. Supaya walaupun saya berhasil, saya tahu keberhasilan ini karena Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Segala sesuatu sumbernya dari Tuhan. Tapi kalau saat ini saudara sedang diuji, habis segalanya. Habis, harta habis, semuanya habis. Pekerjaan sepertinya kok gak maju-maju. Saudara periksa diri apakah saudara masih berfokus kepada Tuhan. Tetap sabar. Sabar dalam ujian. Sabar dalam apa yang saudara alami. Seperti Ayub. Kalau saat itu pada waktu anaknya meninggal semua. Hartanya habis, anaknya mati semua. Lalu dia mundur dari Tuhan. Tetapi dia tetap sabar sampai semuanya itu selesai. Proses Allah selesai. Allah tidak berhenti dari anak. Allah terus memakai hartanya habis. Allah tidak berhenti harta. Allah tidak berhenti anak. Tapi Allah juga tidak berhenti sampai itu. Sampai badannya itu penuh dengan borok. Seringkali kan kita begitu. Ujian satu belum selesai, satu sudah datang. Ujian satu belum selesai, satu sudah datang. Kok Tuhan gak berhenti-berhenti, Tuhan rasanya gak kuat Tuhan. Pandang terus kepada dia. Jangan alihkan pandangan saudara sedikit pun. Pada waktu kita mengalihkan pandangan kita condong kepada yang lain, kita hancur. Iblis akan masuk dan mulai mempengaruhi kita, membimbangkan kita untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sebab itu kenapa banyak orang lemah, banyak orang kecewa. Karena apa? Nggak berfokus lagi kepada Tuhan. Perlu bagi kita bahwa persoalan ini satu ujian bagi kita. Untuk apa saudara? Untuk kebaikan kita. Membuat kita mulia, murni di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu keberadaanmu yang ada pagi hari ini.
Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu siapa saudara. Saudara datang mungkin dengan kesuksesan. Jangan bangga dengan kesuksesan saudara. Semakin saudara sukses, semakin merendahkan diri dan pandang Tuhan. Kesuksesan tujuan Tuhan membuat kita berhasil, ada punya tujuan yang indah. Kalau saat ini saudara datang dengan persoalan hidup, masalah hidup, tekanan hidup, sedang dalam keadaan terpuruk, usaha saudara lagi nol, saudara di titik nol, jangan pernah takut, Tuhan juga ada di sana. Tuhan akan memakai semuanya itu untuk kebaikan kita. Karena firman Allah katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Saudara, pagi hari ini kita harus tahu, ujian itu Tuhan akan melihat, dengan Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Tuhan akan melihat kualitas rohani kita seperti apa. Karena semua harus diuji. Untuk melihat kemurnian pasti diuji. Kedua, saudara harus tahu, ujian yang Tuhan izinkan untuk menghasilkan supaya kita menjadi anak Tuhan yang berbuah matang sempurna di hadapan Allah. Yang ketiga, ujian seringkali kita hadapi. Supaya apa? Ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tahan uji. Sebab itu pagi hari ini jemaat, saya tidak akan panjangkan firman Allah. Tapi yang saya tahu, mari datang kepada Allah. Terus berfokus kepada Tuhan, jangan condong kepada yang lain. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan ada bersama saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara pagi hari ini.